Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Asep Irfan Helmi dalam channel Bilik Hukum Perdata. Semoga pada pertemuan kali ini sahabat Bilik Hukum Perdata semuanya dalam keadaan sehat semua dan dapat menjalankan aktivitasnya sebagaimana biasanya. Sahabat Bilik Hukum Perdata semuanya, untuk pertemuan kali ini saya akan membahas terkait proses sita dan proses penyitaan. Melanjutkan pembahasan dari pertemuan-pertemuan yang lalu, yaitu terkait pengajuan permohonan sita. Namun sebelum melanjutkan pembahasan proses sita dan proses penyitaan ini, bagi para sahabat yang baru bergabung dengan channel saya, jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan komennya. Sahabat Bilik Hukum Perdata semuanya, proses sita berawal dari adanya permohonan sita dari pemohon sita. Setelah adanya permohonan sita, lalu hakim mengadakan pemeriksaan sidang insidentil terkait adanya indikasi-indikasi yang menimbulkan adanya kekhawatiran pihak pemohon sita. Lalu setelah itu, hakim mempertimbangkan dan mengeluarkan penetapan yang berisi apakah itu berupa penolakan atau pengabulan permohonan sita. Jika permohonan sita dikabulkan, maka penetapan pengabulan permohonan sita dapat dilakukan dengan dua cara. Yang pertama, penetapannya dapat dikeluarkan bersama-sama dengan penetapan hari sidang dan perintah pemanggilan para pihak. Yang pertama-tama, di dalam PHS tersebut dengan menetapkan pengabulan permohonan sita dan memerintahkan kepada panitra untuk melaksanakan penyitaan atas objek sita yang disebutkan secara jelas dan rinci, diikuti dengan penetapan hari sidang dan perintah panggilan para pihak. Kemudian yang kedua, penetapan pengabulan permohonan sita dapat dikeluarkan secara terpisah dari penetapan hari sidang, yaitu yang pertama, penetapan perintah penyitaan lebih dahulu dan penetapan hari sidang kemudian. Tentunya proses ini terlebih dahulu diawali dengan dilaksanakannya penyitaan atas objek sita sebelum dilaksanakannya proses pemeriksaan perkara. Kemudian yang kedua, penetapan hari sidang dahulu dan perintah penyitaan kemudian. Di sini berarti harus diawali dengan proses pemeriksaan perkara terlebih dahulu. Oleh karenanya, di dalam PHS harus ada penangguhan penetapan perintah sita untuk kemudian selanjutnya dilakukan penyitaan. Dari kedua cara ini, cara yang kedua ini lebih tepat karena pertama bagi hakim dapat memeriksa terlebih dahulu mengenai adanya kekhawatiran penggugat. Kemudian yang kedua, bagi penggugat dapat meyakinkan hakim mengenai kekhawatirannya. Kemudian yang ketiga, bagi tergugat tidak akan merasa terkejut dan akan memahami maksud sita yang sebenarnya. Sahabat Bilik Hukum Perdata semuanya, setelah ditetapkan perintah sita, panitra atau juru sita memberitahukan kepada para pihak dan kepala desa atau lurah setempat akan diadakannya penyitaan terhadap barang sengketa atau barang jaminan pada hari, jam, dan tempat yang telah ditetapkan dengan memerintahkan kepada para pihak dan kepala desa atau lurah agar hadir dalam pelaksanaan sita tersebut. Penyitaan dilakukan oleh panitra atau jika panitra berhalangan dapat menunjuk pejabat atau pegawai lain oleh panitra dengan dibantu oleh dua orang saksi yang sudah berumur 21 tahun. Kemudian WNI atau warga negara Indonesia, kemudian jujur orangnya dan adil. Kemudian saksi-saksi ini biasanya diambil dari pegawai pengadilan. Sahabat Bilik Hukum Perdata semuanya, pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, panitra melaksanakan penyitaan dengan melakukan yang pertama adalah pengecekan apakah penyitaan ini sudah diberitahukan secara resmi dan patut. Kemudian yang kedua, pengecekan apakah para pihak dan kepala desa atau lurah hadir di tempat. Kemudian yang ketiga, pengecekan dan mencatat barang-barang yang disita. Kemudian yang keempat, membuat pengumuman sita terhadap barang-barang tidak bergerak atau barang-barang tetap seperti kebun, kemudian sawah, pekarangan, kemudian bangunan, dan sebagainya dengan mencantumkan pasal-pasal peringatan terkait sita.
Kemudian yang kelima, membuat catatan-catatan yang diperlukan selama penyitaan. Kemudian yang keenam, membuat berita acara sita yang ditandatangani oleh panitra atau pejabat yang ditunjuk dan para saksi. Jika tersita hadir, ia dapat diminta untuk menandatangani berita acara sita tersebut. Sahabat Bilik Hukum Perdata semuanya, setelah penyitaan dilaksanakan, lalu panitra memberitahukan penyitaan tersebut kepada tersita dan kepala desa atau lurah setempat. Pemeliharaan barang-barang tersita yang sudah disita tetap berada di tangan pihak tersita, dan ini dituangkan di dalam berita acara sita. Lalu setelah panitra melaksanakan penyitaan, panitra melaporkan penyitaan tersebut kepada hakim atau ketua majelis dengan menyerahkan berita acara sita. Sahabat Bilik Hukum Perdata semuanya, atas laporan panitra tersebut, kemudian pada persidangan berikutnya, hakim atau ketua majelis membacakan berita acara sita dan mengeluarkan penetapan yang isinya menyatakan bahwa penyitaan yang sudah dilaksanakan adalah sah dan berharga, yang dituangkan di dalam berita acara sidang. Setelah penyitaan dinyatakan sah dan berharga, lalu panitra mendaftarkan sita tersebut kepada kantor atau lembaga terkait di mana barang-barang sitaan tersebut dicatatkan. Misalnya, jika objek sita itu berupa tanah yang bersertifikat, maka sita tersebut harus didaftarkan di Badan Pertanahan Nasional setempat. Namun, jika tanah tersebut belum bersertifikat, maka didaftarkan di kantor desa atau lurah setempat. Kemudian jika objek sita itu berupa kendaraan, maka sita tersebut harus didaftarkan di kantor samsat yang bersangkutan. Kemudian, jika gugatan penggugat dikabulkan, maka sita akan dinyatakan sah dan berharga oleh hakim di dalam amar putusannya. Kemudian jika gugatannya ditolak, maka sita harus diperintahkan untuk diangkat. Kemudian, jika gugatan penggugat dikabulkan sebagian dan selebihnya ditolak, maka untuk sebagian sita dinyatakan sah dan berharga, sedangkan untuk sebagian yang lainnya diperintahkan untuk diangkat. Kecuali jika objek sitanya tidak dapat dipisahkan, seperti tanah, kemudian rumah, kebun, bangunan, gedung, dan sebagainya. Sahabat Bilik Hukum Perdata semuanya, inilah terkait pembahasan proses sita dan proses penyitaan. Semoga bermanfaat. Dukung terus channel saya dengan cara subscribe, like, share, dan komennya agar channel ini lebih berkembang lagi. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.